Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gina Pahriana, NPM 21.15.0247, Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Darussalam Martapura. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat tentang film Al-Fatih 1453 sebagai tugas mata kuliah dari Sejarah Peradaban Islam. Film ini berlatar pada tahun 1451. Di sana kita diperlihatkan kepada seorang pria bernama Sultan Mehmed II atau biasa dikenal dengan nama Sultan Muhammad Al-Fatih, yang kala itu sedang berlatih pedang bersama dengan sahabat dekatnya yang bernama Hasan. Di saat latihan berlangsung, tiba-tiba saja Sultan Mehmed mendapatkan kiriman surat yang memberitahukan tentang kematian sang ayah, yaitu Sultan Murad II. Sehingga dia kemudian langsung bergegas mendatangi jenazah sang ayah untuk memberikan penghormatan terakhir. Sebelum dimakamkan, Sultan Mehmed berjanji kepada sang ayah untuk meneruskan tekad yang selama ini dia jalankan, yakni mempersatukan seluruh negeri dan juga membangun sebuah kerajaan yang sangat besar. Sampai pada akhirnya Sultan Mehmed pun naik tahta menjadi seorang raja di kerajaan Ottoman. Film ini pun beralih ke kota Konstantinopel. Pada saat itu kabar kematian dari Sultan Murad II langsung terdengar oleh sang raja. Sehingga para petinggi yang juga ada di sana melihat langsung merasa khawatir jikalau daerah Sultan Mehmed II meneruskan penyerangan seperti ayah kandungnya. Dan untuk berantisipasi, mereka langsung memberikan nasihat kepada sang raja agar memberikan keputusan untuk mengirimkan surat kebijakan damai dalam persyaratan-persyaratan tertentu. Begitu pula di kota Vatikan, seketika kabar tentang kematian itu pun langsung ramai diperbincangkan di sana. Singkat cerita, utusan dari kota Konstantinopel pun tiba di kerajaan Ottoman untuk memberikan surat perdamaian. Dan Sultan Mehmed membaca isi dari surat perdamaian itu, dia pun langsung menerima tawaran tersebut. Meskipun isi dalam surat perjanjian wajib menaikkan jumlah tunjangan upeti. Pada suatu malam di saat Sultan tertidur, tiba-tiba saja ia mengalami mimpi buruk. Dengan diperlihatkan terjebak di sebuah labirin, sampai akhir di dalam mimpinya Sultan Mehmed bertemu dengan kakek buyutnya yaitu Osmangaji, sang pendiri dari kerajaan Ottoman. Di sana sang kakek buyutnya percaya bahwa di bawah kepemimpinan Sultan Mehmed dapat menciptakan sebuah kedamaian, terutama di kota Konstantinopel, dalam menyatukan kembali kerajaan-kerajaan yang sebelumnya sudah terpecah belah. Dan pada pagi harinya, semenjak mendapatkan mimpi itu, Sultan Mehmed kemudian memerintahkan sejumlah pekerja di dermaga untuk membuat 100 kapal dalam jangka waktu 1 tahun. Dan diketahui kapal itu akan dia gunakan untuk menyeberangi lautan, untuk menuju kota Konstantinopel. Di sisi lain, alih-alih menginginkan sebuah perdamaian secara diam-diam, sang raja di kota Konstantinopel malah mendukung rencana pasukan Karmudugul Ibrahim untuk membantu mereka dalam memerangi kerajaan Ottoman. Sampai pada akhirnya berita tersebut terdengar langsung oleh seorang mata-mata dari suruhan Hasan. Sehingga pada akhirnya di saat rombongan pasukan Konstantinopel mengirimkan surat bantuan kepada pasukan Karmadugul, tanpa banyak basa-basi lagi, Pasha di sana langsung menghabisi mereka semua. Sang Sultan yang pada kala itu sudah kecewa akibat perjanjian perdamaiannya sudah dipermainkan, dia kemudian memilih untuk menghapus hubungan bersama dengan Konstantinopel. Dia kemudian memberikan tugas kepada sang menteri Ottoman agar membangun sebuah benteng pertahanan karena tidak lama lagi peperangan akan kembali terjadi. Memasuki bulan April tahun 1452, di sana kita diperlihatkan kepada penduduk kota Ottoman yang mulai saling bergotong royong dalam membangun benteng tersebut. Sampai-sampai kabar berita tentang pembuatan benteng itu terdengar oleh sang raja Konstantinopel. Sehingga dia yang panik memerintahkan kepada para menteri membuat sebuah senjata meriam. Pada malam harinya, sang raja pun berniat untuk mengirimkan sebuah surat ancaman agar Sultan Mehmed menghentikan proyek pembangunan tersebut. Namun hal itu pun tidak membuat Sultan Mehmed gentar sedikit pun. Bahkan dia memilih untuk melanjutkan proyek tersebut, meskipun Konstantinopel akan memeranginya dengan pasukan penuh.
Singkat cerita, perang pertama antara pasukan Ottoman dan sekutu Konstantinopel pun dimulai. Sampai pada akhirnya perang pertama itu pun langsung dimenangkan oleh pasukan Ottoman. Mendengar kabar tentang kekalahan Konstantinopel, sang menteri Konstantinopel yang bernama Notaras, dia kemudian mulai mengancam dan menyuruh seorang perancang senjata hebat bernama Urban untuk membentuk sebuah meriam raksasa dalam jumlah besar secara paksa. Menyadari bahwa keselamatannya terancam sehingga pada malam hari Urban dan juga sang putri yang bernama Hera, mereka berniat untuk melarikan diri dari kota Konstantinopel. Namun sayangnya rencana mereka langsung digagalkan oleh sejumlah pasukan. Beruntung Urban yang juga dapat diselamatkan oleh Hasan, dia kemudian membawa mereka berdua menuju ke kerajaan Ottoman. Semenjak kejadian penyelamatan itu, Hasan dan juga Hera menjadi dekat bersama dengan di kerajaan Ottoman. Sehingga pada akhirnya Hera berani menceritakan tentang kisah masa lalu di saat tentara salib membantai desanya dahulu. Di sisi lain, untuk memenangkan pertemuan kali ini, sang Raja Konstantinopel berniat untuk menyatukan pasukan di berbagai kota, termasuk di kota Vatikan dan juga termasuk pasukan Kristen Ortodok. Dan diketahui rencana itu dilakukan agar mereka bersatu untuk melawan kerajaan Ottoman. Beberapa hari kemudian, secara sukarela, Urban dan juga Hera pun mulai membuat sejumlah meriam untuk melawan pasukan Konstantinopel dan juga beberapa aliansi lainnya. Sehingga pada akhirnya beberapa kapal dan juga meriam pun segera dipersiapkan menuju kota Konstantinopel. Sebelum menuju medan pertempuran, sambil menggunakan pakaian perangnya, Sultan Mehmed pun mulai berpamitan kepada sang istri dan anak kandungnya. Lalu ratusan ribu dari pasukan Ottoman pun mulai dikerahkan dengan melintasi sebuah kota perbatasan, sampai kabar tersebut langsung didengar oleh Raja Konstantinopel, sehingga dia mulai memberikan semangat dan kata-kata motivasi kepada semua pasukan aliansinya dalam melawan pasukan Ottoman. Singkat cerita, strategi antara kedua pihak pun mulai dirancang satu sama lain. Pada bulan April tahun 1453, kedua pemimpin antara Sultan Mehmed dan Raja Konstantinopel kembali berunding. Namun akibat kedua kubu tersebut tidak mau menyerah satu sama lain, akhirnya perang pun akan berlangsung saat itu juga. Namun sayangnya di serangan kali ini pasukan Ottoman masih belum berhasil menerobos benteng. Memasuki hari kelima di sana, Sultan Mehmed kembali memerintahkan kepada sebagian pasukan yang dipimpin oleh Mustafa untuk membuat sebuah terowongan menuju jalan masuk ke kota Konstantinopel. Namun di saat pembuatan terowongan tersebut akan mencapai tahap akhir, tanpa mereka duga sebuah kayu penyangga tiba-tiba saja roboh. Sampai-sampai orang yang masih berada di terowongan itu pun memilih untuk meledakkan diri agar kematian mereka tidak sia-sia. Memasuki hari ke-12 penyerangan pun kembali dilakukan, akan tetapi benteng masih belum juga dapat ditaklukkan. Memasuki hari ke-28 jumlah pasukan Ottoman yang telah gugur ternyata semakin bertambah banyak. Akibat kekalahan yang terus dialami, banyak dari para petinggi di sana yang mendukung Sultan Mehmed untuk menghentikan pertarungan. Begitu juga dengan pasukan yang sudah tidak mempunyai semangat bertarung. Dan di saat diambang keputusasaan, tiba-tiba saja seorang syekh mendatangi tempat peristirahatan sang sultan. Di sana dia kemudian mulai menenangkan sang sultan dan mengajaknya untuk berziarah ke sebuah makam Abu Ayyub. Dan setelah dia sudah menerima sedikit pencerahan, kini sang sultan pun mulai menyemangati para pasukan kembali dalam merebut kota Konstantinopel. Strategi menyerang serta beberapa persiapan pun kembali dikerahkan. Namun, sebelum mereka ingin melancarkan serangan tersebut, sang sultan terlebih dahulu melaksanakan sholat berjamaah dengan menjadi seorang imam dari ribuan pasukan. Singkat cerita, pertarungan memperebutkan Konstantinopel pun kembali menjadi sengit, dengan dibuatnya sebuah terowongan kembali dan beberapa serangan darat. Dari sini kita diperlihatkan Hasan dan juga para pasukan lainnya dengan gigih melawan pasukan musuh untuk mengibarkan bendera kebanggaan mereka di atas benteng Konstantinopel. Sampai pada akhirnya bendera itu pun berhasil dikibarkan di menara benteng Konstantinopel. Namun sayangnya begitu pula bersamaan dengan terbunuhnya Hasan akibat terkena beberapa tembakan panah. Sehingga pada akhirnya perang kali ini dimenangkan oleh Sultan Mehmed dari kerajaan Ottoman. Dan di akhir film ini, setelah kota Konstantinopel berada di bawah kekuasaan Sultan Mehmed, dengan murah hati dia kemudian menjanjikan kepada semua para penduduk kota Konstantinopel bahwasanya mereka semua akan diperlakukan secara baik di bawah kepemimpinannya.
sekarang serta membebaskan para penduduknya untuk menjalankan keyakinan dari setiap kepercayaan dari agama masing-masing. Karena seperti yang kita ketahui dari surat Al-Kafirun ayat ke-6 yang berbunyi, untukmu agamamu dan untukkulah agamaku. Dan akhirnya film ini pun selesai.